Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Hasanah dengan NIM 444220027 dari jurusan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode nuklir magnetic resonance yang merupakan salah satu mata kuliah dari analisis pangan. Metode ini digunakan untuk menganalisis kadar air yang terdapat pada bahan pangan. Sebelum saya menjelaskan tentang metode NMR atau Nuclear Magnetic Resonance, saya akan menjelaskan tentang analisis kadar air terlebih dahulu. Sudahkah tahu kalian apa itu kadar air? Kadar air itu adalah salah satu metode uji laboratorium kimia yang sangat penting dalam industri pangan untuk menentukan kualitas dan ketahanan pangan terhadap kerusakan yang mungkin terjadi. Kadar air adalah jumlah kandungan air yang terdapat di dalam suatu bahan pangan. Kadar air ini dinyatakan dalam bentuk persentase atau persen atau part per million ppm terhadap kadar air terhadap berat total benda tersebut. Kadar air memegang peran penting dalam beberapa bidang seperti industri pangan. Kadar air ini mempengaruhi tekstur, rasa, kesegaran, umur simpan, dan juga aktivitas mikroba dalam makanan. Sedangkan dalam industri farmasi, kadar air ini dapat mempengaruhi stabilitas dan potensi obat-obatan. Untuk kadar air dalam industri kimia dapat mempengaruhi hasil reaksi kimia dan juga sifat fisik bahan kimia. Sedangkan dalam bidang pertanian, kadar air ini dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan kualitas hasil panen. Nah, yang terakhir yaitu kadar air berfungsi dalam teknik sipil, di mana kadar air ini dapat mempengaruhi kekuatan dan stabilitas bangunan atau bahan yang akan digunakan. Untuk dapat mengetahui kadar air pada suatu bahan atau benda, kita akan mengetahui salah satu tekniknya yaitu menggunakan metode NMR, di mana metode ini memiliki penjelasan yaitu metode NMR atau spektroskopi resonans magnetik nuklir adalah teknik ampuh yang mampu melakukan atau memberikan informasi baik tentang struktur bahan maupun tentang dinamikanya, proses yang terjadi di dalam bahan tersebut. Spektroskopi resonansi nuklir atau NMR adalah metode rutin untuk menentukan struktur protein dan kompleks protein pada resolusi atom dan dapat juga memberikan banyak informasi mengenai interaksi konformasi yang terjadi dalam skala waktu atau detik pikosecond ke detik atau bahkan dalam hitungan hari. Terdapat berbagai sampel dalam keadaan mulai dari larutan cair hingga sel hidup. NMR ini diantara lain yaitu yang pertama, menentukan struktur molekul secara detail, di mana metode NMR ini adalah alat yang sangat ampuh untuk menentukan struktur molekul secara detail, termasuk jenis atom, ikatan antar atom, dan juga konformasi molekul. Yang kedua, mengidentifikasikan senyawa organik dan anorganik, di mana metode NMR ini dapat digunakan untuk mengidentifikasikan senyawa organik dan anorganik dengan cara membandingkan spektrum NMR-nya dengan spektrum senyawa yang telah ditentukan atau diketahui. Yang ketiga, dapat mempelajari dinamika molekul. Dalam NMR
metode NMR ini dapat digunakan untuk mempelajari dinamika molekul, yaitu seperti bagaimana molekul bergerak dan berubah seiring waktu. Nah, dalam metode NMR atau nuklir magnetic resonance terdapat prinsip kerjanya. Apa sih prinsip kerja dari metode NMR ini? Prinsip kerjanya yaitu adalah suatu molekul diberikan efek gelombang elektromagnetik pada daerah frekuensi radio yang kemudian energi radiasi elektromagnetiknya akan diabsorpsi oleh inti atom berspin yang terdapat dalam molekul tersebut sehingga menimbulkan resonansi elektromagnetik. Resonansi ini kemudian dapat terbaca oleh alat NMR sebagai peak frekuensi yang spesifik untuk tiap inti atom tertentu, tergantung pada gelombang elektromagnetik yang diabsorpsi serta nomor spin dari atom tersebut. Apa saja sih kaitannya antara metode NMR dengan kadar air? Nah, terdapat beberapa kaitannya metode NMR dengan kadar air. Terutama yang pertama dalam hal untuk mengukur kadar air dalam berbagai macam sampel, seperti makanan, produk farmasi, dan bahan tanah. Yang kedua, untuk mempelajari interaksi antara air dan molekul lain, seperti protein, karbohidrat, dan juga lipid. Yang ketiga, untuk menganalisis kualitas produk yang mengandung air seperti makanan, minuman, dan produk farmasi. Nah, yang keempat yaitu untuk mengembangkan produk baru yang mengandung air seperti makanan fungsional, kosmetik, dan bahan bakar nabati. Nah, di sini terdapat kelebihan dari metode NMR, di mana dalam menganalisis kadar air menggunakan metode NMR, terdapat beberapa kelebihan dalam menggunakan alat tersebut. Yang pertama yaitu NMR memberikan pengukuran kadar air yang sangat akurat dan tepat, bahkan untuk sampel yang kompleks dan juga heterogen. Yang kedua, metode NMR tidak merusak sampel sehingga dapat digunakan untuk analisis berulang kali pada sampel yang sama. Yang keempat, metode NMR dapat mendeteksi kadar air yang sangat rendah bahkan dalam jumlah yang tricky ataupun yang kecil. Sedangkan di sini terdapat beberapa kekurangan dalam metode NMR dalam menganalisis kadar air ini. Menggunakan metode ini terdapat beberapa kekurangannya, yaitu peralatan NMR yang digunakan itu sangat mahal dan membutuhkan keahlian khusus untuk mengoperasikannya. Yang kedua, analisis NMR dapat memakan waktu, terutama untuk sampel yang sangat kompleks. Yang ketiga, metode NMR ini tidak dapat digunakan untuk analisis sampel yang magnetik seperti logam, dan juga ferromagnetik. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.